Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat mutiara itu. Mutiara penentang surga sudah kembali dengan memiliki 5 daun di permukaannya. Untuk melepaskan kekuatan sejati mutiara penentang surga, dibutuhkan kekuatan 5 elemen. Air dan api sudah terpenuhi dan kayu baru setengahnya. Dia juga masih membutuhkan tanah dan logam untuk melengkapi kelima elemen. Wang Lin tidak sabar untuk melihat kekuatan apa yang akan dimiliki mutiara penentang surga ini setelah kelima elemen terpenuhi. Melihat itu sekarang, satu-satunya kemampuan yang dimilikinya adalah mengakses ke ruang lain. Namun bagaimana mungkin harta yang menyebabkan ahli nomor 1 planet Sujaku, si Tunan, bisa kehilangan tubuhnya hanya karena kemampuan sederhana ini. Menatap mutiara itu, mata Wang Lin mulai bergetar. Dia memasukkannya kembali ke alisnya. Selanjutnya, dia mengguncang tasnya dan sebuah giok terbang. Kekuatan jiwanya memasuki batu giok. Giok ini berisi teknik pemurnian yang disalin yang Xiaung untuknya dari kuil Dewa Perang. Selama ini, Wang Lin tidak menemukan waktu untuk memeriksa batu giok. Sekarang dia akhirnya bisa mempelajarinya dengan tenang. Pada saat ini, gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya di negara Hoven mengeluarkan asap hitam. Asap itu menjadi lebih padat ketika menyebarkan energi spiritual yang dipenuhi dengan kemarahan di seluruh Hoven. Selain semua ini, para murid dari berbagai sekte juga memperhatikan binatang api di mulut gunung berapi. Mereka semua terkejut dan menggunakan berbagai metode untuk melaporkan informasi ini kembali ke sekte mereka. 4 sekte utama sangat terbiasa menyegel gunung berapi dan sangat terbiasa dengan binatang roh api. Namun hanya kultivator di tingkat Nation Soul yang tahu tentang mereka. Pada saat ini, di aula utama kuil Dewa Perang, ada 4 laki-laki dan 2 perempuan sedang duduk di dalam sambil mengerutkan kening mereka. Salah satu pria tua di sebelah kiri berbicara dengan suara suram. Apa yang orang pikirkan tentang masalah ini? Kakak senior Song, aku hanya melihat binatang roh api ini dalam beberapa catatan lama. Catatan yang hanya mengatakan bahwa mereka adalah binatang roh. Uraiannya terlalu dramatis, tapi aku percaya itu tidak boleh diabaikan. Namun karena mereka adalah makhluk roh, aku percaya mereka dapat dijinakkan. Jika kita berenam bergerak, kita seharusnya akan baik-baik saja. Aku menolak untuk percaya bahwa 6 kultivator Nation Soul tidak bisa berurusan dengan binatang roh api. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Meskipun wajah dan suaranya lembut, namun suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Wanita cantik yang bertemu Wang Lin dengan kejam berkata, masuk akal. Guru telah bertemu dengan binatang roh api sekali ketika mereka hanya pada tahap formasi inti. Ini adalah roh api alam, jadi semua teknik berbasis api tidak akan ada gunanya. Hanya teknik berbasis es yang bisa bertahan sebentar. Jangan bicara tentang membunuh atau menjinakkan mereka. Pria paruhbaya itu tidak merasa malu. Dia memandang wanita itu dengan canggung dan tidak lagi berbicara. Hal ini sangat sederhana. Binatang roh api sudah ada sejak lama, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan gunung berapi. Aku percaya ada beberapa batasan alami yang mencegah mereka pergi. Aku hanya perlu meningkatkan intensitas segelnya. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik kita melakukannya sekarang. Orang yang berbicara melambaikan lengan bajunya, berdiri dan berjalan keluar. Orang ini tingginya 6 kaki dan dengan dahi yang memanjang 3 inci ke depan. Melihat semua orang terdiam, lelaki tua bernama Song berkata, lupakan saja. Aku berharap penampilan binatang roh api tidak akan menyebabkan anjing laut gagal. Mari kita lakukan apa yang biasanya kita lakukan dan menutup gunung berapi yang menjadi tanggung jawab kita. Adegan yang sama terjadi di sekte Low, sekte iblis, dan sekte Mayan.
para kultivator Nesensol mereka pun pergi untuk menyegel gunung berapi. Tiba-tiba, di seluruh wilayah di negara Hoven bisa melihat berbagai kultivator Nesensol dari berbagai sekte mengambang di sekitar gunung berapi untuk menyegel mereka. Fluktuasi energi spiritual juga menjadi lebih ganas dalam beberapa hari terakhir ini. Ketika mereka menyegel gunung berapi, semua kultivator Nesensol merasa ada sesuatu yang salah. Setiap gunung berapi memiliki binatang roh api yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka hanya menunggu di mulut gunung. Mereka tidak menghentikan penyegelan atau menyerang para kultivator. Mereka hanya menunggu dengan tatapan dingin. Tindakan mereka memberikan perasaan bahwa mereka bahkan tidak keberatan dengan segel itu sama sekali. Perlahan-lahan, hati para kultivator Nesensol yang telah bergabung dengan penyegelan menjadi semakin berat. Bahkan mereka yang memiliki pandangan optimis pun berubah pikiran. Wang Lin tidak bodoh dengan semua situasi ini. Saat dia tenggelam dalam pembelajaran memperbaiki harta sihir, dia tahu bahwa binatang roh api akan muncul suatu hari nanti. Namun dia harus menunggu Lintau 10 hari ke depan untuk membawakannya peta. Hanya pada saat itulah dia baru bisa pergi. Masih ada 4 hari tersisa sebelum Wang Lin seharusnya bertemu Lintau. Saat berikutnya, Wang Lin menarik kekuatan jiwanya dari batu giok. Meskipun lelah, namun dia mengungkapkan ekspresi gembira. Teknik pemurnian sangat dalam dan bukan sesuatu yang bisa dikuasainya dalam waktu singkat. Begitu dia menyadari hal itu, dia mulai memusatkan perhatiannya memperbaiki pedang terbangnya. Setelah menyingkirkan batu giok ini, dia melambaikan tangannya dan potongan logam itu segera keluar dari tasnya. Itu melingkari kepalanya sekali sebelum berhenti di depannya. Setelah banyak digunakan baru-baru ini, potongan logam telah menyusut. Tepinya menjadi hitam semua. Ujung-ujungnya semakin meleleh setiap kali dia terbang. Wang Lin merenung sejenak, lalu menutup tangannya. Ketika dia membukanya, ada garis tipis energi spiritual di antara tangannya. Ini adalah langkah pertama untuk teknik pemurnian kuil Dewa Perang. Teknik pemurnian dari kuil Dewa Perang berbeda dari teknik pemurnian tradisional lainnya. Bisa dikatakan itu memiliki jalannya sendiri. Teknik ini tidak menggunakan api untuk memurnikannya, menempatkan formasi, atau mencampur bahan. Sebaliknya itu adalah sistem yang sangat misterius dan seperti Pegasus yang muncul dari udara tipis. Sistem khusus ini membutuhkan 3 langkah: sesuaikan, sekering, dan selaras. Kuil Dewa Perang juga membutuhkan alat yang sangat penting yang disebut tungku reaksi, yang disebutkan berkali-kali di dalam batu giok. Efek dari tungku reaksi adalah untuk merangsang berbagai elemen dari setiap bahan. Hanya setelah berhasil membuat tungku reaksi, seseorang dapat dianggap telah mengambil langkah pertama dalam teknik pemurnian ini. Kedua tangan Wang Lin bergerak sangat cepat karena jumlah benang energi spiritual di antara tangannya terus meningkat. Segera dia membentuk sesuatu seperti selembar kain yang terbuat dari energi spiritual yang bersinar di antara kedua tangannya. Begitu kain tipis energi spiritual ini dibuat, dia melambaikan tangannya dan melayang ke udara. Mata Wang Lin menyala saat dia mengingat metode membuat tungku reaksi. Ada satu persyaratan yang sangat sulit, dan itu adalah tengkorak binatang buas untuk digunakan sebagai tubuh tungku. Wang Lin tidak tahu bahwa persyaratan ini menyebabkan banyak murid di kuil Dewa Perang terjebak selamanya. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menampar tasnya. Mayat ular dengan kepala dan tubuh yang setebal kayu kecil melayang keluar. Ular ini berasal dari tas Su Hao yang didapatnya di medan perang asing. Wang Lin tidak yakin di mana dia mendapatkannya dan dia tidak benar-benar peduli. Tetapi sekarang setelah dia perlu membuat tungku reaksi, dia mengeluarkannya untuk mencobanya. Menurut analisisnya, ular ini dulunya adalah hewan peliharaan dari beberapa kultivator yang kuat. Bisa dikatakan bahwa Su Hao beruntung karena menemukan tubuhnya saat membersihkan medan perang asing.
Dia dengan hati-hati memotong kepala ular dan menyingkirkan semua kulit dan dagingnya. Setelah mengeluarkan bagian dalamnya, tubuh Tungku Reaksi pun akhirnya selesai. Selanjutnya, Wang Lin dengan hati-hati mengendalikan lapisan energi spiritual dan dengan hati-hati meletakkannya di atas tengkorak ular. Dia hanya mendengar bunyi snap saat retakan muncul di tengkorak. Retakan meningkat hingga tengkorak pecah berkeping-keping. Pada saat ini, lapisan energi spiritual mulai menghilang perlahan sampai benar-benar menghilang. Produksi Tungku Reaksi akhirnya pun gagal. Wang Lin tersenyum pahit. Meskipun dia kecewa, dia sudah siap dengan hasil ini. Giok mengatakan bahwa peluang menciptakan Tungku sangat rendah. Dia perlu mendapatkan kontrol yang lebih baik atas untayan energi spiritual. Tetapi bagian yang paling penting adalah bahan untuk tubuh Tungku. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan tengkorak binatang buas yang baru saja mati atau tengkorak binatang buas yang kuat. Jika binatang itu sudah mati untuk waktu yang lama, maka potensi keberhasilannya juga akan sangat kecil. Jika itu bukan binatang roh, maka tingkat keberhasilannya pada dasarnya adalah nol. Tentu saja, kualitas Tungku Reaksi akan mempengaruhi kemampuan pemurniannya di masa depan. Wang Lin merenung sedikit setelah produksi Tungku Reaksinya gagal. Pada saat ini dia hanya memiliki satu binatang buas di tasnya. Sekarang tengkorak ular telah hancur dan tidak ada cara bagi Wang Lin untuk membuat Tungku Reaksi. Sekarang dia hanya bisa mengambil langkah mundur untuk sementara. Dia mengarahkan potongan logam dan segera mulai berputar dengan cepat. Segera tetesan logam cair jatuh dari potongan logam yang mulai menyusut. Akhirnya potongan logam berubah menjadi genangan logam cair. Iblis yang sudah meninggalkan potongan logam memandang Wang Lin dari samping dengan penuh ketakutan. Saat berikutnya, pedang terbang melayang di sekitar Wang Lin. Dia kemudian mengeluarkan pedang hitam milik saudara senior Sun Youchai. Wang Lin menunjuk pada pedang terbang kemudian menuju ke pedang hitam dan perlahan menyatu dengannya. Metode ini adalah jenis pemurnian yang paling langsung dan terburuk tentunya. Itu benar-benar tidak bisa dianggap pemurnian dan lebih seperti menemukan tubuh baru untuk pedang terbang. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menguji pedang terbang. Pedang itu jauh lebih cepat daripada potongan logam, tetapi masih jauh dari kemampuan yang sebenarnya. Namun, ini adalah hasil terbaik yang bisa dia dapatkan untuk saat ini. Iblis tidak menunggu perintah Wang Lin dan dengan patuh memasuki pedang terbang. Wang Lin segera menyingkirkan pedang terbang itu. Dia melakukan beberapa perhitungan untuk mencari tahu waktu sebentar. Lalu berhenti untuk berkultivasi lagi. Setelah memulihkan energi spiritualnya, dia mengambil langkah tanpa ragu-ragu lalu menghilang. Wang Lin tidak tahu bahwa selama dia berlatih tertutup, beberapa perubahan yang menghancurkan bumi telah terjadi di negara Houfen. Sumber perubahan ini adalah gunung berapi yang digarap oleh seorang kultivator Nation Soul dari sekte Lohe. Salah satu gunung berapi yang disegelnya tiba-tiba meletus dan memuntahkan larva ratusan kaki ke udara. Pada saat yang sama, asap hitam dalam jumlah besar memenuhi langit. Ini tidak banyak, tapi apa yang menyebabkan kulit kepala Nation Soul menjadi mati rasa adalah binatang roh api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari asap hitam ini. Di antara binatang-binatang roh api ini, ada satu yang sangat besar. Setelah kultivator Nation Soul melawan binatang roh api raksasa, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melawannya dan segera melarikan diri dengan penuh cedera. Untungnya, binatang roh api itu tidak mengejarnya. Dia pergi untuk menghancurkan anjing laut di gunung berapi lain sebagai gantinya. Tiba-tiba, banyak gunung berapi di Houfen yang meletus dan menutupi udara dengan energi spiritual yang keras. Jika ada yang berani mengolah energi spiritual itu sekarang, maka mereka akan mendapatkan banyak keberuntungan. Namun jika gagal, maka mereka akan membakar dirinya sendiri sampai mati. Saat ini terjadi, seluruh negara Houfen berada dalam kekacauan.
Yang pertama terpengaruh adalah manusia, karena mereka tidak bisa bertahan melawan binatang roh api sama sekali, sehingga semua manusia panah bermigrasi ke negara lain. Kedua adalah berbagai sekte kecil dan menengah yang sedang mengarahkan harapan mereka ke 4 sekte utama dan melihat apakah mereka harus bertarung atau melarikan diri. Pada saat ini, para kultivator Nesensol dari 4 sekte bertemu di kuil Dewa Perang. Setelah melaporkan berita tersebut ke negara kultivasi teratas, mereka memberikan perintah untuk bermigrasi massal. Bagaimanapun, ada kemungkinan bahwa negara kultivasi peringkat 4 bisa muncul kapan saja. Bahkan jika mereka menang, maka kerugian yang dialaminya juga akan sangat besar, dan hal ini dapat membuat mereka cenderung turun kembali ke peringkat 2. Berbatasan dengan negara Haufen adalah negara Xuanwu. Dibandingkan dengan Haufen, Xuanwu jauh lebih berantakan karena ada lebih banyak sekte di sana. Karena serangan konstan binatang roh api, berbagai sekte juga harus terus mengirim muridnya untuk menahan mereka. Sehingga begitu keempat sekte utama dikelompokkan menjadi satu dan ditambah berbagai keluarga lain, maka mereka membentuk kelompok yang berisi sekitar 20.000 kultivator. Pada titik ini, tidak hanya semua binatang roh api memecahkan segel di semua gunung berapi, namun mereka juga membentuk 100.000 pasukan binatang roh api. Setelah beberapa pertempuran besar, para kultivator keluar dari pengepungan. Mereka meninggalkan kelompok untuk menahan binatang roh api saat semua orang menuju negara Xuanwu. Saat Wang Lin meninggalkan gua, matanya menyusut ketika dia melihat 7 atau 8 kultivator dilompati oleh binatang roh api lalu langsung mati. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menggunakan teknik pelarian bumi untuk bergerak menuju kuil Dewa Perang. Saat Wang Lin bergerak, dia menemukan binatang roh api ada di mana-mana yang membuatnya semakin terkejut. Wang Lin dengan cepat mengubah arahnya. Saat ini dia tidak berpikir untuk bertemu Lin Tao lagi. Sebagai gantinya, dia menuju ke perbatasan dengan menggunakan informasi dari ingatan Mai Liang. Dia merasa tidak bisa lagi tinggal di negara Haufen. Tapi sebelum dia melangkah terlalu jauh, ada perasaan menindas yang menekan dirinya. Wang Lin dengan cepat bergerak mundur dan berkonsentrasi pada sumbernya. Setelah melihat ke langit, dia sangat terkejut karena mendapati ada 16 binatang roh api raksasa dengan cincin api di antara mereka sedang menatapnya. Tampak benang api dari cincin api terhubung ke kepala binatang roh api. Perasaan penindasan yang kuat datang dari cincin api. Ini jelas merupakan teknik khusus yang diciptakan oleh binatang roh api dan hanya bisa digunakan ketika mereka bekerja sama. Saat mereka menemukan Wang Lin, semua mata 16 binatang roh api menjadi dingin. Mereka semua meraung saat turun dari langit dan langsung menyerbu ke arah Wang Lin. Melihat adegan ini, Wang Lin segera mempercepat langkahnya dan melarikan diri. 16 binatang roh api raksasa mengeluarkan raungan marah dan meludahkan api yang menyebabkan tanah menjadi terbakar dan terbelah dua. Ketika api keluar dari mulut binatang roh api, dia langsung keluar dari tanah dan menghilang dalam sinar pelangi. 16 binatang roh api tidak menyerah begitu saja. Satu-satunya alasan mereka meninggalkan gunung berapi adalah untuk menemukan dan membunuh kultivator yang telah membunuh leluhur mereka. Ini adalah satu-satunya yang ada di dalam pikiran mereka saat ini. Pada saat yang sama, karena perbuatan Wang Lin, sekarang binatang roh api ini membenci semua kultivator, sehingga mereka ingin membunuh setiap orang yang mereka temui. Adapun binatang roh api ini tidak memiliki jiwa. Mereka terlahir dengan cara khusus. Pedang terbang normal tidak dapat merusak tubuhnya yang keras. Cara terbaik adalah memukul mereka dengan senjata tumpul yang kuat. Namun jumlahnya terlalu banyak. Bahkan sekarang ada banyak binatang roh api yang keluar dari gunung berapi di seluruh negara Haufen.
Adapun berapa jumlah pastinya, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali leluhur roh api yang sebelumnya diserap oleh mutiara penentang surga. Saat ini Wang Lin berhasil menjaga jaraknya, namun Wang Lin merasakan sesuatu di tubuhnya. Energi spiritual di sekitarnya dipenuhi dengan elemen api, sehingga dia merasakan gelombang rasa sakit di seluruh tubuhnya. Selain raungan konstan dari 16 binatang roh api raksasa di belakangnya, ada banyak binatang roh api kecil yang datang untuk menghalanginya. Tampak semakin banyak binatang roh api yang mengejarnya. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jika dia berhenti sejenak, maka binatang roh api ini akan mencabik-cabiknya. Pada saat ini, tatapan ganas melintas di matanya. Wang Lin mengeluarkan botol penuh cairan roh lalu meminumnya. Selanjutnya, cahaya hitam terbang keluar dari tasnya dan menghilang. Itu muncul kembali di hadapan binatang roh api lalu menusuknya. Suara dua potongan logam yang saling memukul terdengar bergema. Tampak luka berdarah muncul di dada binatang roh api, namun dia masih terus mengejarnya. Ekspresi wajah Wang Lin gelap. Tidak hanya binatang roh api kebal terhadap kekuatan alam jinnya, tetapi tubuh mereka juga sangat kuat. Pedang terbang itu hanya mampu melukai tubuh binatang roh api, dan dari penampilannya itu hanya bisa dianggap luka ringan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.